Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Triyayudi, Eskom-Menkom. Perkenalkan, saya Isnando Noveri Caturayarwa dengan NPM 21700641651. Mata kuliah Metodologi Penelitian kelas K.01. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul perbandingan hasil rute terdekat antara rute destinasi wisata Kota Jakarta menggunakan algoritma Astar dan Dijkstra. Konteks pariwisata dapat berkembang jika ada pergerakan masyarakat untuk mencari apa yang ingin mereka ketahui untuk menemukan tempat baru, untuk mencari suasana berbeda atau perjalanan baru. Untuk menciptakan persepsi positif, tempat wisata harus memuaskan keinginan pengunjung. Dalam kehidupan bepergian dari suatu tempat ke tempat lain, efektivitas waktu dan biaya merupakan hal yang sangat penting, sehingga diperlukan pengetahuan untuk menentukan rute terpendek antara tempat yang ingin dituju. Algoritma jalur terpendek juga dikenal sebagai jalur terpendek, digunakan untuk menentukan rute dalam grafik. Penerapan algoritma STAR untuk mencari rute terpendek menuju tempat wisata di Kota Jakarta, kaitan dengan kebutuhan untuk memberikan solusi yang efektif untuk navigasi wisata di kota tersebut untuk menentukan rute terpendek. Perhitungan menggunakan algoritma Dijkstra mungkin akan lebih cepat, namun perhitungan menggunakan algoritma Dijkstra yang menerapkan prinsip serakah atau greedy umumnya tidak menjamin berhasil menghasilkan rute optimal dalam hal ini. Algoritma STAR dalam mencari jalur terpendek lebih cepat dibandingkan dengan algoritma Dijkstra. Algoritma STAR merupakan algoritma pencarian terbaik untuk mencari jalur terpendek dengan waktu minimum dan perhitungan minimum dari titik awal hingga titik akhir. Saya ingin menjelaskan apa itu algoritma STAR dan algoritma Dijkstra. Algoritma STAR adalah algoritma pencarian jalur atau pathfinding yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam graf berbobot. Algoritma ini menggabungkan prinsip-prinsip dari dua algoritma lain, yaitu Dijkstra dan Greedy Based First Search, sehingga dianggap sebagai algoritma pencarian yang optimal dan efisien. Selanjutnya ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu sendiri adalah pencarian jalur yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari suatu titik awal ke semua titik lain dalam graf berbobot atau graf dengan bobot pada setiap tepi. Selanjutnya, alasan saya memilih judul ini. Alasan saya memilih judul ini karena yang pertama, untuk membantu wisatawan atau pengguna aplikasi navigasi untuk merencanakan perjalanan wisata di Jakarta dengan efisien. Yang kedua, untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan baik dalam perjalanan pribadi maupun dalam operasi bisnis. Dan lalu yang ketiga, pengurangan emisi karbon dengan memberikan rute terdekat dan paling efisien. Penelitian ini juga dapat membantu mengurangi emisi karbon karena dapat membantu menghindari rute yang lebih panjang atau lebih macet. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang kegunaan dari algoritma Dijkstra dan algoritma Astar dalam menentukan rute terpendek. Yang pertama, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja dengan menginisialisasi jarak dari titik awal ke semua titik lainnya dengan nilai tak terhingga. Kemudian secara iteratif memperbarui jarak tersebut melalui simpul-simpul yang berdekatan dan memilih simpul dengan jarak terpendek. Yang kedua, Dijkstra memastikan bahwa tidak ada simpul yang diuji lebih dari satu kali dalam pencarian rute terpendek. Selanjutnya, algoritma STAR dalam menentukan kegunaan algoritma STAR dalam menentukan rute terpendek. Yang pertama, algoritma STAR menggabungkan biaya aktual dan simpul awal ke simpul saat ini dengan estimasi biaya dari simpul saat ini ke simpul tujuan menggunakan fungsi heuristik. Ini membantu dalam mengarahkan pencarian ke arah yang lebih mungkin memiliki solusi terpendek. Selanjutnya, yang kedua, algoritma menggabungkan keunggulan Dijkstra dalam menemukan rute terpendek dengan penggunaan heuristik.
untuk meningkatkan efisiensi pencarian, khususnya dalam graf yang besar atau kompleks. Selanjutnya, tahapan penelitian menggunakan algoritma tersusun dari beberapa tahap. Yang pertama ada sistem informasi geografis atau SIG atau GIS. Sistem informasi geografi merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dapat mengintegrasikan berbagai operasi seperti basis data, query, dan pencarian rute terdekat atau terbaik, menganalisisnya, serta menampilkannya dalam bentuk peta atau graf. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan data dari Google Maps berupa capture jalur yang akan dilewati. Untuk mengamati dan mengumpulkan data objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya yang ketiga, menentukan dan mengumpulkan koordinat dari lokasi-lokasi destinasi wisata kota, wisata budaya yang diperlukan. Selanjutnya, tahap penentuan titik dari tiap-tiap node adalah penentuan titik koordinat lokasi destinasi wisata, budaya, dan titik persimpangan jalan yang ditentukan dengan cara mengambil titik longitude dan latitude pada Google Maps. Selanjutnya, yang keempat, algoritma pencarian rute terdekat, pathfinding algorithm. Algoritma pencarian rute terdekat atau terpendek dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pencarian buta atau konvensional. Pencarian buta atau konvensional. Yang kedua itu ada heuristik. Konvensional itu pencarian dari setiap kemungkinan yang ada dari permasalahan dengan tujuan menguji semua kemungkinan yang ada untuk menemukan solusinya. Kalau heuristik itu kecerdasan buatan dengan menggunakan pencarian nih. Waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Selanjutnya yang kelima ada teorema Pythagoras. Yang keenam ada konsep algoritma Astar. Dan yang ketujuh ada algoritma Dijkstra yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.